Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para sepuh ini sepuh jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bermuwajah kembali dalam rangka talabul ilm, melanjutkan kajian tafsir yang kemarin. Masih sama dalam surat Al-Baqarah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah masih sama, yaitu tentang Bani Israel, cuman dalam beberapa kasus yang berbeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Kul katakan Muhammad, kul ngucapo sira lahum maring Bani Israil, lahum maring kaum in kanat lakumud darul akhirah, in kanat lamun ana lakum kadhe sira kabeh, in kanat lamun ana iku lakum kadhe sira kabeh apa darul akhiratu, desa akhirat atau negeri akhirat, ay al jannah tegese surga. Indallah monggo Gusti Allah khalisatan hale kang tertentu, khosatan tegese tertentu, min dunin nasi saking sakliyane menungso. Kama za'antum kaya oleh, kama kaya barang za'antum kang padha nyono sapa sira kabeh. Fatamannau moko ngarep-ngarep sira kabeh al mauta ing mati, ing kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina pira-pira wong kang temen. Utawi lafat tamannau ikut ta'allaqa hubungan apa tamannau bitamannihi kelawan lafat tamanni, kelawan lafat atau jumlah tamanni. Asyartone ai huwa iku asyartone syarat loro ala annal awwal ing atase satuhne kang awal iku qayyadah batasi sapa Allah fisani ing dalam kang kaping bindu, ay in saddaqtum tegese lamun tenanan sira kabeh fi za'mikum ing dalam penyonone sira kabeh, annaha ing satune akhirat iku lakum gadhe sira kabeh. Wa man utawi sapane wong iku kanat ana iku lau gadhe man iku yasir wa nglabeti sapa man ing akhirah, wal musil tegese nekaaken ilaiha maring jannah apa al mautu mati, fatamannauhu moko ngarep-ngarep sira kabeh ing al maut. Walaya tamannaunahu lan ora bakal ngarep-ngarep sapa Yahudi hu ing maut abadan ing dalem salawase, bima sebab barang qaddamat kang dingini apa idihim pira-pira tangan iman, min kufrihim saking kufriman, bin nabi kelawan kanjeng nabi al mustalzimu kang den tetepaken likat bihim maring gorai Yahudi. Wallahu ta'ala Allah iku alimun dat kang alim bizzalimina kelawan pira-pira wong kang zalim, ayal kafirina tegese pira-pira wong kafir. Di sini menjelaskan tentang masalah sifat
daripada beberapa Bani Israel, di mana ayat ini diturunkan oleh Allah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ko andaikan akhirat, in kanat lakumud darul akhiratu. Ko andaikan akhirat atau surga itu khusus kepada mereka, min dunin nas, yang lain gak dapat. Surga mung dipek dhewe tok jan, liyane ngontrak. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya la yadkhulul jannah illa man kana hudan au nasara. Ora bakal melebu surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Itu pengakuan mereka. Ya. Jadi kalau Gusti Allah ditantang, yen pancen tenan surga kuwi teke wong Yahudi kuwi, ndang ngarep mati. Ndang mati yo ngono gampange ngono. Ndang mati yo. Kalau memang tenanan mengatakan betul-betul dari hatinya, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Pengakuan kedua, klaim orang Yahudi itu, ana abnahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Tidak mungkin Allah menyiksa kami. Jadi ayat ini turun untuk menghapus klaim daripada Yahudi, karena mengaku dirinya lah yang paling berhak untuk masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Kau andaikan surga itu memang hanya untukmu Yahudi, fatamannawul mauta, maka segeralah kalian mati in kuntum shadiqin. Kau andaikan pengakuan kalian itu memang benar. Akan tetapi Allah juga menimbali, walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Tapi sebenarnya orang-orang Yahudi itu tidak bakal ngarep mati. Kenapa? Karena mereka tahu dirinya adalah orang-orang yang mengkufuri Nabi Muhammad. Artinya apa? Itu hanya klaim sepihak. Ya, hanya menganggap dirinya paling benar. Makanya kau andaikan ono wong sing sering-sering mengatakan orang lain ahli neraka, dek tok sing surga, wis kondang mati wae. Yen pancen pengakuan itu betul ya. Yang lain mlebu neraka, dek tok sing surga, ya ndang mati wae. Sebagaimana yang dikatakan Allah kepada Yahudi. Nah, klaim-klaim seperti itu merupakan suatu kebohongan belaka. Ya. Kalau dilihat dari kisah Yahudi ini, mereka hanya bohong dan hanya ulasan daripada menutupi keburukan mereka sendiri sebenarnya. Ya. Yang sehingga agar tidak tampak keburukan mereka, kemudian orang lain diklaim neraka, diklaim surga. Tapi umpama kondang mati tenan, ngarep tenan nang surga, sematana merbu surga syaratnya harus mati sik. Kondang mati tidak mungkin mau. Makanya di sini dikatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Kenapa mereka tidak akan melakukan min kufrihim bin nabi al-mustalzami lil kidbihim, karena mereka telah mendustakan Rasulullah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kunci dan pintu daripada surga itu sendiri. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui daripada orang-orang yang zalim, ay al-kafirina fayujazihim. Orang-orang Yahudi tersebut diklaim oleh Allah orang-orang yang zalim. Bukan hanya zalim dalam konteks dia mendolimi dirinya sendiri karena telah berjanji untuk beriman kepada Rasulullah,
dan kemudian mengingkari, bahkan bukan hanya mengingkari Nabi Muhammad, yang lebih parah lagi dikatakan zalim karena dia mengaku lebih berhak daripada yang lain mlebu surga. Wis kufur, wis zalim, si ngaku lebih berhak mlebu surga. Wis pengangguran, ya, seratau nyambut gawe, si ngaku paling sugih dhewe. Wis rewet. Nah itu orang-orang Yahudi sifatnya seperti itu, memang kebangetan. Makanya kemarin ayat sebelumnya dikatakan apa? Dikatakan keterlaluan, melampaui batas ya, melampaui batas. Itu sifat daripada orang-orang Yahudi itu memang seperti itu. Makanya Allah memperingatkan, andaikan mereka betul-betul mengakui dengan sungguh-sungguh dari dalam hatinya bahwasanya la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, maka oleh Allah disuruh mati, silahkan kau mati saja ya. Apakah betul engkau masuk surga? Hanya engkau yang memiliki surga atau yang lain? Dan mereka tidak akan melakukan itu karena mereka sadar bahwasanya dirinya telah berbuat kufur. Nah, itulah kedzaliman yang nyata bagi orang-orang Yahudi. Kemudian walatajidannahum ahrasun nasi, walatajidanna lan demi yakti bakal nemu temen sapa sirahum alladzina atau Yahudi lamu qasamin utawi lafat latajidanna lamnya lam qasam. Ahrasun nasi luweh tamak-tamake menungso, luweh demen-demene menungso ala hayatin ing atasi penguripan. Ayo wa ahris tegese luwe wa ahras luwe demen-demene menungso minal ladzina tinimbang wong akeh asyraku kang padha syirik sapa alladzina. Ay al mungkirina tegese wong kang padha ingkar lil ba'si maring keutuse Kanjeng Nabi. La'allahum menawa alladzina bi anna masirahum kelawan satemene nggon mandeke Yahudi atau nggon melayune Yahudi iku annarun roko dunal musyrikina saandape pira-pira wong musyrik li ingkarihim krana ingkari Yahudi lahu maring Kanjeng Nabi. Di sini dikatakan bahwasanya mereka yang mengklaim anak-anaknya Allah, ana abnaullah wa ahibba'u, ya. Kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah, yang mana surga hanya pantas untuk kami, kata Yahudi. Kemudian Allah memerintahkan untuk mati saja kalau memang klaim itu benar, dan Allah juga mengatakan mereka tidak akan melakukan itu karena mereka tahu bahwasanya dirinya adalah pembohong. Kemudian menguatkan daripada ayat yang sebelumnya, Allah juga mengatakan walatajidannahum ahrasun nasi ala hayatin. Mereka tidak akan melakukan atau tidak akan ingin mati, tidak segera ingin mati, bahkan bukan hanya tidak ingin mati, engkau akan menemukan ahrasun nasi ala hayatin. Engkau akan menemukan dalam diri Yahudi itu adalah orang yang paling cinta kehidupan, orang yang paling senang kehidupan duniawi. Artinya apa? Orang yang sangat cinta kehidupan duniawi, mana mungkin dia akan ingin mati. Orang yang menginginkan kematian, walaupun mati bunuh diri haram, tetapi menginginkan kematian adalah orang yang merindukan Allah. Karena tidak ada pintu masuk, pintu untuk ketemu dengan Gusti Allah tidak ada kecuali kematian ini. Nah, makanya tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapat salam dari Allah untuk segera untuk segera dicabut nyawanya, Nabi Ibrahim mengatakan, apakah mungkin hal ra'aital habib yumitul habib, apakah kau akan melihat seorang kekasih membunuh kekasihnya? Tidak akan ditemukan
Seorang kekasih membunuh kekasih. Makanya Allah mengatakan hal karihal habib yalqal habib, apakah orang yang mencintai tidak suka ketemu dengan orang yang dicintai? Ya, Gusti Allah dilawan. Apakah orang yang mencintai tidak suka ketemu dengan orang yang dicintai? Akhirnya Nabiullah Ibrahim pasrah. Nah, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini bukan hanya tidak mungkin dia mengharapkan mati, tetapi justru mereka adalah ahrosun nasi ala hayatin, orang yang paling cinta dalam mengumpulkan harta benda, cinta kepada kehidupan duniawi. Ahrosun nas, ya. Ahrosun nas itu bukan cinta, tamak, ya. Jadi predikatnya bukan hanya mencintai, tapi sudah di atasnya. Orang cinta dunia beda kalimatnya dengan orang tamak dalam urusan dunia. Ini ahros, tamak, bukan hanya cinta tapi tamak. Ini kalimat yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang Yahudi. Ahrosun nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku, dan bahkan mereka lebih parah daripada orang-orang musyrik dalam segi ketamaannya. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang allazina yaktubuna kitabullah, ya. Orang-orang yang mengerti tentang kitabnya Allah, paham tentang kitabnya Allah, bahwasanya di situ ada keutusnya seorang nabi, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ahrasun nasi ala hayatin minal ladzina asyraku, orang tersebut merupakan orang yang paling cinta kepada kehidupan duniawi, bahkan melebihi daripada cintanya orang-orang musyrikin. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, yawaddu demen ayatamanna tabasi demen sapa ahaduhum salah suwijine Yahudi, law yu'ammaru lamun den paringi umur sapa ahad alfasanating ing 1000 taun. Wa ma huwa lan ora ana huwa utawi ahad ay ahaduhum iku bimuzahzihi, wong kang ngedohaken ay mubaidhi tegese wong kang ngedohaken ahad minal azab sangking siksa ay annari tegese neraka. Ayu ammar yen to den paringi umur sapa ahad, wallahu tawi Allah iku basirun adat kang ningali bima kelawan barang ya maluna kang padha nglakoni sapa Yahudi aing ma. Di sini dijelaskan bahwasanya mereka tatkala mengklaim hanya mereka yang berhak untuk masuk surga, kemudian Allah memerintahkan mereka mati dan mereka tidak akan melakukan itu, bahkan mereka adalah orang yang paling mencintai dunia, dan bahkan ini lebih parah lagi, mereka itu ingin diberi umur 1000 tahun. La yu'ammar alfasanah. Kemudian mereka menganggap apakah umur 1000 tahun itu dapat menghindari mereka dari siksa? Tidak, sekali-kali tidak. Umur 1000 tahun itu tidak akan menghalangi mereka daripada siksa dan tidak akan menghindarkan mereka daripada siksa. Oleh karenanya di sini dikatakan wa ma huwa bimuzahzihi ay mubaidihi minal azab ay annar. Umur 1000 tahun tersebut tidak akan menjelaskan, tidak akan menghilangkan daripada siksa mereka, dan tidak akan menyelamatkan daripada siksa Allah. Kok andaikan dia berumur 1000 tahun pun. Kenapa? Karena umur 1000 tahun tidak dimanfaatkan dengan ibadah. Tujuannya apa? Menggait ala hayatid dunya itu tadi, menggait daripada kehidupan duniawi, mencintai kehidupan duniawi, kemudian mereka mengharapkan masuk surga dan menganggap dirinya adalah anak-anaknya Allah. Kullahum man kana aduwwan li Jibrilah. Wa sala Ibnu Sur bin Nabi au Umar bin ya'ti bil wahyi minal malaikati faqala Jibril faqala huwa aduwuna ya'ti bil adab walau kana Mika'il la amanna li'annahu ya'ti bil hasbi wassalam yunazzilu. Kul katakan Muhammad lahum mari
alladzina man utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana iku aduwan dadi musuh li Jibril maring malaikat Jibril. Fa innahu maka satune man iku nazzalahu ma wa innahu maka satune Jibril iku nazzalahu nurunake sapa Jibril hu ing Al-Qur'an ala qalbika ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an ala qalbika ing atase ati sira biiznillah kelawan izin Allah ay bi amrillah tegese kelawan perintah Allah musaddiqon hale kang beneraken lima maring barang baina yadaihi kang ana ing dalem ngersane Gusti Allah ay qablahu minal kitab tegese saturing Al-Qur'an minal kitab saking kitab wa hudan lan dadi petunjuk minad dhalalati saking kesasar wa busyra lan dadi kabar gembira bil jannati kelawan surga lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Ayat ini diturunkan oleh Allah tentang suatu kejadian di mana salah satu kelompok daripada orang-orang Yahudi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Barang siapa yang memusuhi Jibril ya. Ini orang-orang Yahudi itu memang orangnya aneh ya. Bukan hanya Nabi Muhammad yang dimusuhi, malaikat Jibril ya. Dimusuhin kendel ya. Makanya ayat ini diturunkan oleh mangka na'aduwal li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril. Jibril itu siapa? Jibril itu adalah malaikat yang membawa wahyu ya, kepada hatimu Muhammad atas perintah Allah dan membenarkan apa yang telah diturunkan daripada sebelumnya, yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil ya. Wahudan wa busyra lil mu'minin, dan juga menjadi petunjuk serta menjadi kabar gembira bagi orang-orang mukmin ya. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala, manutawi sabane wong iku kana ana sapa man iku aduwan dadi musuh lillahi maring Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa rusulihi lan rasuli Allah wa jibril lan jibril bil kasril jim utawi lafaz Jibril bi kasril jim kelawan maca kasril jim fathah lan fathah jim bila hamzatin kelawan tanpa hamzah wa bihi lan kelawan hamzah biyain wa duniha wa mikail lan malaikat mikail utawi lafaz mikail iku atfun atop alal malaikat ing atase lafaz malaikat fa innallaha maka satune Allah iku aduwun dadi musuh lil kafirin maring pira-pira wong kafir. Ayat ini diturunkan oleh Allah tatkala ada suatu kelompok dari orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah ya. Datang kepada Rasulullah. Hadis ini ada dua versi. Yang pertama redaksinya ada yang ya Abul Qasim nas'aluka an khilalin arba'in hilalin, aku akan bertanya kepadamu tentang 4 hal. Redaksi yang lain sama-sama dalam riwayat Ibnu Suhair nas'aluka an arba'in, aku akan bertanya tentang 4 hal. Yang pertama yang ditanyakan oleh orang Yahudi itu tentang masalah anit ta'am alladzi harrama bani Israil an nafsihi, yaitu tentang makanan yang diharamkan oleh Bani Israel kepada dirinya masa-masa dahulu di dalam kitab Taurat. Jadi ada makanan yang diharamkan untuk dirinya sendiri. Makanan itu ditanyakan oleh Bani Israel kepada Rasulullah. Ya Abul Qasim nas'aluka an hilalin ya. La tajidunna jawabahu illal nabi atau illal ummi. Aku akan bertanya 4 hal dan ini tidak akan tahu jawabannya kecuali ini seorang rasul ya. Fa in ajabtana, ku andaikan kau menjawab semua pertanyaanku, kata Yahudi. Ini tantangan ini.
tantangan debat oleh orang-orang Yahudi. Fa in ajabtana, kau andaikan engkau menjawab dari semua pertanyaanku, wa saddaqtana, dan kau benar pertanyaannya, lattaba'naka, maka kami akan mengikutimu. Apa jawabnya Rasulullah? Fakadzalika misaqullah wa mihadullah lakah, maka kau akan menemukan daripada apa yang telah Allah janjikan kepadamu. Artinya apa? Rasulullah menyetujui apa saja pertanyaan yang diajukan oleh orang Yahudi tersebut. Ada 4 hal. Yang pertama bertanya tentang masalah makanan. Alladzi harrama bani Israil ala nafsihi. Apa makanan yang diharamkan oleh Bani Israel kepada dirinya sendiri. Yang kedua, fakaifal waladu yusbihu ummuhu wa nutfatu lirrajul. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menyerupai ibunya sementara spermanya milik bapaknya? Aneh-aneh ya pertanyaannya. Ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Rasul. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, fakaifa tanamu, bagaimana kau tidur? Ya. Tidurnya Rasulullah ditanya, bagaimana keadaanmu tidur? Kemudian yang keempat ditanya tentang masalah ar-ruh, yaitu tentang masalah ruh, masalah Jibril, Ruhul Amin. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama jawabannya dikatakan oleh Rasul bahwasanya Bani Israil harrama ala nafsihi. Jadi Bani Israil itu dulu sakit, ya, anaknya Ishak, anaknya Nabi Yakub sakit, kemudian dia mengharamkan makanan yang paling disukai. Apa makanan yang paling disukai oleh Bani Israil? Ahabbu ta'am li Bani Israil adalah luhumul ibil wa labanuha. Yang paling disukai oleh Bani Israel makanan itu dagingnya unta dan susunya unta. Tatkala dia sakit, kemudian dia bernadar, kalau andaikan Allah menyembuhkan, maka dia akan haramkan makan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, qalu na'am saddaqta, kau benar Muhammad. Kemudian yang kedua ditanya, bagaimana seorang anak bisa menyerupai seorang ibu padahal spermanya milik bapaknya? Kemudian Rasulullah menjawab, "I'lamu anna ma'ar rajuli al-bayadul ghalid." Ketahuilah bahwa spermanya laki-laki itu putih. Wa ma'ul mar'ati al-asfar. Kemudian spermanya perempuan itu kuning. Ya. Fa idza 'ala ma'ul rajuli 'alal ma'il mar'ati yusbihul walad. Keandaikan spermanya laki itu ada di atas, ini jawabannya Rasulullah, maka anak itu jadi laki. Ya. Tapi kok andaikan spermanya perempuan yang di atas, maka anaknya jadi perempuan. Kita kan tidak tahu ya, buh campur apa pokoknya wis penting gawe ngono ya. Ini jawaban Rasulullah seperti itu. Jadi kenapa anak itu bisa jadi laki, bisa jadi perempuan? Fa idza 'ala ma'ul mar'ati 'ala rajuli kanal waladu ursa. Kalau andaikan anak itu laki, spermanya perempuan, spermanya istri itu yang ada di atas, maka anaknya jadi perempuan. Kalau spermanya suami yang ada di atas, maka anaknya jadi laki-laki. Itu gambaran jawaban untuk orang-orang Yahudi. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana hal tanamu, bagaimana keadaanmu tidur? Yanamu qalbi wala yanamu, ya tanamu aini wala yanamu qalbi. Meripatku tidur kata Rasulullah, tetapi hatiku tidak. Ya, yanamu tanamu aini, meripatku tidur, wala yanamu qalbi, tetapi hatiku tidak. Kemudian yang keempat yang berkenaan dengan ayat ini, bagaimana tentang masalah roh? Yang dimaksud roh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Fa kaifa takallama birruh, bagaimana keadaanmu, pendapatmu tentang roh al-amin? Ruhul amin itu maksudnya malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, huwa wali.
dia kekasihku. Ya. Dia kekasihku. Wa yad'u ruhi wa wahyi bil qalbi bi amrillahi ta'ala. Dialah yang memberi wahyu kepadaku atas izin Allah. Kemudian sampai kalimat ini orang-orang Yahudi itu protes. Laukana kana al Jibril aduwwun li wa waliyun lak. Jibril itu adalah musuhku, musuh kami, kata orang Yahudi, dan itu menjadi kekasihmu. Laukana waliyuk, kau andaikan laukana waliyuk Mikail, Jibril adalah kekasihmu, tetapi Jibril adalah musuhku. Sedangkan Mikail itu adalah kekasihku, kata orang Yahudi. Jadi malaikat tuh milih-milih orang Yahudi, milih-milih. Kenapa tidak mau kepada malaikat Jibril, maunya kepada Mikail? Karena Mikail itu pembawa kedamaian, pembawa rezeki. Ya. Jadi yang ada di otaknya Yahudi itu menganoto urusan duit toh. Jadi kenapa tidak mau kepada Jibril? Karena Jibril itu mengatakan yanzalu bisyiddah wal qital. Dianggapnya malaikat Jibril itu karena membawa wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad, dia penyebab daripada peperangan, penyebab daripada kerusakan. Yang sehingga Nabi Muhammad itu kan dikatakan perusak tatanan yang telah ada di masa Nabi Musa, yang sudah dijalankan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun orang-orang Yahudi. Kemudian datang risalah Nabi Muhammad, yang mana risalah Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat Jibril, ya, dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya malaikat Jibril dikatakan provokator. Ya, oleh orang Yahudi dikatakan provokator. Kenapa? Karena merusak tatanannya orang-orang Yahudi. Makanya mereka mengatakan Jibril aduwwun li. Jibril adalah musuh-musuh kami. Ya. Karena dia membawa daripada wahyu Allah, merusak tatanan dan juga membawa peperangan, menyebabkan segala macam. Makanya di sini dikatakan, kemudian setelah mendengar dialek daripada Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi itu, turunlah ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibrilah. Katakan Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril. Nah, ini ayat ini sesuai dengan dialek tadi. Turunnya seperti itu. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, dan sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang membawa Al-Quran ke dalam hatimu, biiznillah ay bi amrillah, atas izin Allah, atas perintah Allah, musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kutub, yang membenarkan terhadap apa yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, wa hudam minad dolal wa busyra bil jannah, di mana di dalamnya terdapat petunjuk dari kesesatan, wa busyra bil jannah, dan juga kabar gembira, yaitu dengan surga, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi. Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikat dan juga para rasul, wa Jibrilah, dan juga Jibril. Jibril bisa dibaca dengan kalimat Jibril, boleh bil bikasril jim au bi fathhiha, Jibril atau Jibril kalimatnya, ya. Wa Mikail, dan juga malaikat Mikail. Maka apa ancaman Allah? Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril itu adalah dipastikan adalah orang kafir. Kenapa? Karena syarat daripada iman itu percaya kepada malaikat. Ini bukan hanya tidak percaya, malah musuhin. Lebih parah lagi. Makanya dikatakan aduwwun lil kafirin, Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Au qa'amauqi'an lahum bi ayatihi wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat.
Disinilah letak keparahan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena bukan hanya tidak mengimani kepada malaikat. Jadi memang Yahudi itu bisa dikatakan cerdasnya terlalu atau bisa dikatakan bodohnya terlalu ya. Sampai musuhi malaikat itu kan saking kendeli aslinya. Apa saking bodohnya apa saking kendeli ndak paham. Malaikat dimusuhin, malaikat ditantang sampai segitu ya orang Yahudi. Kenapa? Karena ndak cocok. Ya, apalagi cuma nabi. Kalau ndak cocok. Makanya kalau ukuran cocok memang repot ya. Karena ukuran cocok itu ukuran nafsu pribadi. Jadi bukan ukuran iman. Oleh karenanya ayat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka mendangkal, dalam rangka menolak daripada pemahaman orang-orang Yahudi tersebut, karena dirinya tidak setuju dengan Jibril, yang mana Jibril itu membawa risalah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dianggap merusak tatanan daripada tatanan sebelumnya yang telah ada, yang sehingga yang menjadi korbannya adalah juga bukan hanya Rasulullah tapi juga malaikat Jibril katut dimusuhin. Tapi ndak malaikat Mikail ndak katut dimusuhin. Kemudian ayat berikutnya dijelaskan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Walaqad anzalna lang jeti demen teman-teman nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad. Ayatin yang pira-pira ayat bayinatin tegese pira-pira kang pertelo aywadihatin tegese pira-pira kang pertelo. Utawi lafad bayinatiku halun dadi hal. Raddali qauli Ibnu Sur lin nabi majita bi syai'in. Raddan krana nolak li qauli Ibnu Sur maring pengucap Ibnu Suraya lin nabi maring nabi bima kelan barang jitana kang teka sapa sirana ingsun bisain wa ma yakfuru biha illal fasikun wa ma yakfuru lan ora kufur wa ma la yakfuru lan ora kufur sapa biha kelawan biha kelawan ayatun ini bayinat sapa illal fasikun angin pira-pira wong fasik ay kafaru tegese para kufur biha kelawan ayat. Allah telah menurunkan kepada Muhammad ayatin bayinat, yaitu ayat-ayat yang jelas Al-Quran dengan segala hukum, dengan segala janji, dengan segala ancaman yang ada di dalamnya. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidak akan mengkufuri dan mengingkari terhadap Al-Quran yang telah jelas itu illal fasikun, kecuali orang-orang yang fasik. Artinya ibrah ya, di dalam kandungan di dalam Al-Quran jadikan sebagai ibrah, jadikan sebagai mau'idhah, jadikan sebagai pitutur, karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang wadihat, ayat-ayat yang sudah jelas, di mana orang-orang mukmin akan diberikan kenikmatan di dalam surga, dan juga orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur akan diberikan adab di dalam neraka. Oleh karenanya kita berharap tatkala kita membaca Al-Quran, jadikan juga renungan, bukan hanya bacaan, tapi juga renungan, jadikan ibrah, jadikan mau'idhah, agar nyampe apa yang disebut dengan tombo ati iku limo sak warnane, yaitu maca Quran angen-angen sak maknane. Mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Al-Quran, kita dapat berkahnya daripada Al-Quran, kita bisa masuk dikumpulkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang ahli Al-Quran. Wa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.